Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel aku ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, kemudian komen, share juga dan subscribe ya bagi yang belum subscribe. Nah, pada konten yang lalu ya kita sudah bahas tentang makanan dan minuman apa saja yang perlu dihindari oleh penderita hipertensi atau darah tinggi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa itu asam lambung. Karena kita ketahui bahwa asam lambung ini seringkali ya dialami oleh masyarakat. Nah, tapi untuk diketahui sebenarnya asam lambung ini bukan suatu penyakit. Asam lambung ini sendiri adalah suatu zat di dalam tubuh yang membantu proses pencernaan. Namun pH-nya itu tidak boleh lebih dari 1 sampai 3. Jadi apabila sudah lebih dari 3 otomatis sudah tidak normal dan ini bisa menjadi atau pemicu terjadinya kenaikan asam lambung. Oleh karena itu keseimbangannya perlu kita jaga. Nah, apa saja yang bisa memicu terjadinya kenaikan asam lambung? Nah, kenaikan asam lambung ini bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti pola makan yang tidak teratur, kemudian berat badan di atas normal, stres, kemudian sering mengkonsumsi alkohol seperti itu ya. Lalu apa saja tanda dan gejala yang biasa muncul apabila seseorang mengalami kenaikan asam lambung tersebut? Nah, tanda dan gejala yang biasa muncul pada seseorang yang mengalami kenaikan asam lambung ini diantaranya seperti nyeri ulu hati, kemudian ada rasa mual muntah, sesak nafas juga, kemudian ada rasa pahit dan asam pada mulut, sering bersendawa, terasa kenyang ya, kenyang pada saat makan, terus kenyangnya juga berlebihan setelah makan. Pada kasus yang lebih parah, seseorang bisa merasakan seperti terbakar pada kerongkongan. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti inilah yang perlu kita waspadai. Nah, apabila Anda mengalami gejala yang seperti saya sebutkan tadi, alangkah baiknya ya, yang pertama berhenti merokok apabila Anda seorang perokok. Karena kita ketahui bahwa rokok ini sendiri dapat menimbulkan penyakit kanker, kemudian penyakit jantung. Di samping itu, rokok juga dapat menimbulkan kenaikan asam lambung. Kemudian yang kedua yaitu menjaga pola makan. Pola makan di sini artinya tidak boleh makan yang pedas-pedas, kemudian tidak boleh makan yang asam-asam, makannya terlambat seperti itu. Apabila sudah terserang kenaikan asam lambung, maka tekstur makannya harus lembut ya, tidak boleh keras-keras. Kemudian makan lebih sering makan tapi dalam porsi yang kecil. Jadi biasanya satu hari kita makan 3 kali tapi dalam porsi yang banyak, maka kali ini apabila Anda sudah terserang asam lambung, maka porsinya makannya ditingkatkan seperti makan dalam sehari adalah 5 kali tapi dalam porsi yang kecil atau sedang. Nah, kemudian tidak mengonsumsi makanan gorengan, kemudian makanan berlemak. Nah, minumannya yaitu tidak boleh mengonsumsi kafein, kopi ya, kemudian minuman bersoda seperti Fanta atau Sprite seperti itu, dan alkohol. Kemudian harus bisa memanage stres ya, tidak boleh stres atau pikiran-pikiran. Kenapa? Karena kalau saat kita stres atau pikiran otomatis memicu terjadi peningkatan asam lambung juga. Kemudian yang terpenting itu tidak boleh makan tidak boleh makan 2 jam sebelum tidur, karena pada saat kita tidur nanti terjadi peningkatan asam lambung juga. Inilah faktor-faktor yang bisa yang harus kita hindari apabila kita mengalami gejala-gejala kenaikan asam lambung. Mungkin cukup sekian ya pembahasan kita tentang apa itu asam lambung. Sampai ketemu ya di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.